Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alura Raya Rabani dengan NIM 222111080. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas UTS Hukum Acara Peradilan Agama. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kumulasi Gugatan Cerai oleh Hakim di Pengadilan Agama Medan kelas 1A. Jurnal ini ditulis oleh Lianti Diaravena Pasi pada Jurnal Islamic Science Social of Humanity. Dalam jurnal ini menjelaskan suatu gugatan dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu gugatan tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili. Uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin praktik pengadilan, dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai dasar hukum. Suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang semena-mena menggugat orang lain. Hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat orang lain. Kemudian, suatu gugatan memiliki daya kepentingan hukum. Oleh karena itu, penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh orang yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Misalnya, sengketa perkawinan, permohonan cerai talak hanya bisa diajukan oleh suami dan cerai gugat diajukan oleh istri. Adapun keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan suami dan istri tidak dapat mengajukan perkara. Perkara perceraian itu karena para keluarga sedarah dan semenda tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara. Jurnal ini juga meneliti bagaimana gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan merupakan hal yang tidak lazim terjadi dalam perkara perceraian. Hal ini dikarenakan gugatan perceraian biasanya diajukan oleh salah satu pihak saja. Namun, beberapa kasus suami dan istri dapat mengajukan gugatan perceraian secara bersamaan. Dalam jurnal ini juga menjelaskan pandangan hakim terhadap gugatan yang bersamaan diajukan suami dan istri. Pandangan hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh suami dan istri secara bersamaan di Pengadilan Agama Medan kelas 1A adalah bahwa gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan gugatan tersebut bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hukum acara perdata. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menghendaki agar proses peradilan dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan justru akan mempersulit proses peradilan karena majelis hakim harus memutus dua perkara yang sama dalam satu persidangan. Selain itu, gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan gugatan tersebut tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk membela diri secara optimal. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama Medan kelas 1A berpendapat bahwa gugatan yang diajukan suami dan istri secara bersamaan itu harus dibatalkan. Hakim akan meminta salah satu pihak untuk mencabut gugatannya, atau hakim akan menggabungkan dua gugatan tersebut menjadi satu perkara saja. Dasar pertimbangan hakim tidak membenarkan gugatan bersama antara suami dan istri karena tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta pertimbangan hakim berdasarkan gugatan yang diajukan oleh suami dan istri secara bersamaan tidak dapat disidangkan karena ini sangat bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, terutama bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan atau biaya yang terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada
proses penyelesaian perkara, gugatan cerai yang diajukan suami dan istri secara bersamaan tidak dapat dikabulkan. Keduanya harus mencabut salah satu gugatannya agar dapat diperiksa, karena perkara yang diajukan dan pihak yang mengajukan sama, atau dalam arti kata perkara yang sama dalam waktu jarak yang berdekatan di antara keduanya mengajukan gugatan secara bersamaan. Selanjutnya ada konsep gugatan rekonvensi. Konsep gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam satu proses perkara yang sama. Gugatan rekonvensi ini adalah hak tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat dan harus diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Berdasarkan jurisprudensi, gugatan rekonvensi ini masih dapat diajukan bersama dengan duplik, yaitu tanggapan atas replik dari penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memberikan fleksibilitas kepada tergugat untuk mengajukan gugatan balasan sepanjang masih berada dalam tahap yang sama dalam proses peradilan. Namun, gugatan yang baru atau tuntutan yang diajukan pada tingkat kasasi tidak dapat diterima. Kasasi hanya meninjau kesesuaian hukum dan bukan merupakan forum untuk mengajukan tuntutan baru. Karena pada tahap ini proses peradilan difokuskan pada penilaian apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya atau bukan untuk memperkenalkan bukti baru atau argumen baru dalam sebuah peradilan. Konsep ini juga mencerminkan prinsip ne bis idem, di mana seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama. Dalam hal ini, apabila gugatan yang diajukan suami dan istri dianggap sama, maka hanya satu perkara yang akan diperiksa untuk menghindari pengulangan proses. Jika dua gugatan yang sama diperiksa secara bersamaan, maka itu akan melanggar prinsip ini. Hakim berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi akan meminta salah satu mencabut gugatannya, sehingga tidak ada proses hukum yang redundan atau tidak perlu yang mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya dalam proses peradilan. Dengan adanya kemungkinan bagi tergugat untuk mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap penggugat dalam proses yang sama, hal ini menghindari kebutuhan untuk memulai gugatan baru yang terpisah. Teori ini mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkara perdata. Tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru secara terpisah yang akan memakan waktu dan biaya lebih banyak, tetapi dapat menyelesaikan perselisihan dalam rangkaian proses peradilan. Oleh karena itu, pengaturan dalam gugatan rekonvensi dan batasannya hingga tahap duplik bertujuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan keadilan bagi kedua pihak yang melakukan atau bersengketa. Kesimpulan dari review jurnal kali ini adalah hakim dari Pengadilan Agama Medan kelas 1A tidak mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh suami dan istri secara bersamaan karena ini bertentangan dengan asas hukum perdata, yaitu asas kesederhanaan, asas cepat, dan asas biaya terjangkau atau yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.